Terima kasih Mitra TV, Anda masih bersama kami dalam Dialog Bisnis malam hari ini, masih dengan tema yang sama, sukses melalui investasi, bisnis, dan properti dengan modal kartu kredit dan bisnis gesek tunai bersama dengan Bapak Amin T. Widyo dari event organizer dari Credit Card Revolution. Dan kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam seminar Rahasia Sukses Bisnis Modal Kartu Kredit dan Bisnis Gesek Tunai bersama dengan Roy Sakti, pakar kartu kredit nomor 1 di Indonesia yang akan diadakan di Yogyakarta tanggal 9 Juni. Jam 5 sore di Hotel Horizon Yogyakarta dan di Solo sendiri tanggal 10 Juni hari Rabu 2015 jam 5 sore di Hotel Aston Solo. Dan tiket hanya Rp100.000, bisa Anda dapatkan tiket boxnya di toko buku Gramedia di Jogja di cabang Jalan Sudirman, Yogyakarta. Dan di Solo sendiri di cabang Slamet Riyadi Solo. Ataupun dengan cara SMS, dengan cara mengetik nama hashtag kota, kirim ke 087 802 808 777. Baik, kita kembali ke Pak Amin. Pak Amin tadi sudah menceritakan mengenai sedikit banyak latar belakang diadakannya seminar kartu kredit dan juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kartu kredit itu sendiri. Nah, selama ini kita tahu bahwa kartu kredit itu mempunyai bunga yang tinggi. Nah, itu bagaimana cara mensiasatinya, Pak Amin? Iya. Kartu kredit ini kalau kita tidak tahu kan bunganya sangat tinggi. Ya, bahkan ada mungkin dua tahun yang lalu bahkan sampai 4%. Kemudian sudah mulai diturunkan, semua bank wajib menggunakan bunga paling tinggi 2,95 gitu kan. Betul. Kalau kita ngikutin cara itu 2,95 ya tidak menarik lah untuk bisnis mungkin gitu. Walaupun ada bisnis-bisnis tertentu yang keuntungannya 5%, keuntungannya 10%, 20% bolehlah memakai kartu kredit itu. Tetapi ada strateginya gitu kan, dan ini sudah bukan rahasia umum gitu kan. Jadi 2,95 itu kalau kita narik uangnya, naik dananya dari ATM gitu kan. Makanya kalau memakai kartu kredit dipakai untuk bisnis, jangan pernah menarik uang tunai dari ATM. Tetapi manfaatlah merchant-merchant gesek tunai yang ada di seluruh kota di Indonesia lah. Kalau di Solo bukan rahasia umum lah, di mana-mana ada gitu. Di setiap mall juga ada tempat untuk gesek tunai. Gesek tunai itu bahkan ada yang nawarin 2%, 2,1, 2,2, 2,3. Paling tinggi di Solo ini saya tahu 2,5 lah. 2,5 itu sudah wajar lah gitu kan. 2,5. Dan 2,5 itu bukan berupa bunga sebenarnya, tapi itu berupa jasa gesek tunainya gitu kan. Jasa gesek tunai sehingga saat kita memakai seperti kita belanja. Seperti kita belanja di situ, kemudian kalau nanti sebelum jatuh tempo sudah kita bayarkan full payment. Sekali lagi, kalau masih ada mitra TV yang bayar kartu kredit minimum payment, itu berarti sudah terjebak. Oke. Ya kan? Ya. Harus full payment gitu kan. Harus kalau dipakai belanja 7 juta, habis dipakai belanja 7 juta, sebelum jatuh tempo ya harus dibayar 7 juta. Kalau dibayar minimum paymentnya 700.000, sudah akan kena bunga rolling yang tinggi kan gitu kan. Sehingga dengan cara seperti itu ya hanya 2,5% tadi. 2,5% pun bukan 1 bulan. Kalau tahu cara geseknya, nanti di seminar kita ajarin geseknya tanggal berapa, nanti harus bayarnya tanggal berapa gitu kan. Itu bisa kita dapat rentang waktu 30 sampai 40 hari kan gitu kan. Sehingga kalau per bulannya nggak nyampe 2,5%. Dan kalaupun 2,5% hanya kena sekali gitu kan. Tetapi dipakai untuk bisnis berkali-kali seperti tadi ilustrasi tentang maklar motor gitu kan. Kalau dipakai 5 kali gitu saja, selama 5 kali kan pakai uang itu saja, dan tidak kena biaya bunga lagi kan gitu kan. Baru kena lagi kalau kita sudah melewati 35 hari harus bayar full, kemudian kita melakukan gesek tunai lagi. Sehingga dengan cara seperti ini nanti si Roy Sakti juga akan mengajarkan bagaimana menurunkan bunga yang 2,5% itu. Bisa 2%, bisa 1,5%, bahkan ada strategi untuk bikin 1%. Bahkan sekarang banyak sekali orang yang memakai kartu kredit 0%. Termasuk saya ini salah satu yang memakai kartu kredit. Saat ini saya memakai 18 buah kartu. Wah, iya. Cukup banyak, sangat banyak lah. Tanpa bunga sama sekali. Jadi 0%. Kenapa? Karena ada bisnis-bisnis tertentu yang bisa menggunakan kartu kredit dan tanpa kena bunga. Contohnya event organizer. Event organizer yang mengadakan acara-acara di hotel, itu tagihan hotelnya kita bayar pakai kartu kredit, itu tidak kena cas, ya kan? Kemudian tiket pesawat
untuk pembicara dan lain sebagainya kita bayar pakai kartu kredit, tidak kena cas. Betul. Bahkan kadang ada diskon gitu kan. Makan, saat kita makan di resto dan lain sebagainya, kita bayar pakai kartu kredit. Artinya mungkin 80% dari biaya sebuah event itu semuanya dibayar pakai kartu kredit. Dan kalau kita untuk bayar beneran seperti itu tidak ada cas. Ya. Tidak ada cas sekali. Artinya itu 0%, dan 0% masih banyak hal yang mitra TA bisa pakai supaya kartu kredit menjadi 0%. Kita punya ini juga yang banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan kartu kredit yang kreatif. Kita tahu kalau di mal-mal besar itu hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak diskon kalau memakai kartu kredit. Di swalayan-swalayan besar diskonnya di situ 10-20% bahkan gitu kan. Betul. Elektronik pun diskon. Kita dengar lihat di Baliho, di Solo, di Jogja ada elektronik pun diskon 10%. Kalau kita nggak punya malu ya, misalnya mahasiswa mau nyari uang 4 juta per bulan, sebenarnya dengan modal satu buah kartu kredit sudah bisa. Sudah bisa ya. Kalau misalnya di mall kita sedang jalan-jalan, pura-pura mau beli ke situ di toko elektronik, ada orang beli elektronik TV seharga 4 juta itu kan. Kita coba bisik-bisik kepada ibunya yang beli tadi, Bu, pakai kartu kredit atau tidak? Oh tidak ini, oh kalau tidak harganya 4 juta. Kalau pakai kartu kredit diskon 20%, menjadi 2,2 gitu kan, atau diskon 10% menjadi 3,6 gitu kan. Ibu mau nggak nanti tak bayarin, nanti diskonnya dibagi 2 ya. Ibunya bayar ke sayanya 2,8, saya dapat 200.000 gitu. Ambil selisihnya dapat 200.000. Ini baru sekali action gitu kan. Padahal setelah itu dibayar oleh ibu tadi, uangnya kita pakai ke ATM, store tunai untuk melunasin kartu kredit tadi. Kita nongkrong lagi ke mall tersebut gitu kan. Ada orang mau beli gitu lagi. Kalau sehari dapat 1 juta gitu kan, enggak sehari lah, 1 minggu itu Jumat, Sabtu, Minggu keliling-keliling target aja 1 juta. Berarti kalau selama 1 bulan kan ada 4 minggu yang lewat itu kan. Ya. Berarti 4 juta. Kalau sekelas mahasiswa modal satu kartu kredit 10 juta bisa dapat 4 juta sebulan, itu kan 4 kali UMR di daerah kita kan. Betul sekali. Jadi memang harus jeli, dan di sini dengan bisnis kartu kredit ini bisa melihat banyak peluang dengan menggunakan banyak untuk bisnis properti, investasi dan sebagainya. Dengan salah satunya bisnis gesek tunai itu sendiri. Nah, kalau untuk gesek tunai itu sendiri bisa dijelaskan seperti apa nih Pak Amin untuk cara-caranya gitu? Iya, jadi kalau kita sebagai pemakai kartu kredit itu mencairkan uangnya selain untuk belanja langsung, bisa dengan cara ke jasa-jasa gesek tunai yang ada di kota manapun lah di seluruh Indonesia gitu kan. Itu sebenarnya supaya kita dapat kena bunga 2,5% tadi, 2,5% atau di bawahnya. Nah, penyedia gesek tunai itu sendiri itu ternyata juga keuntungannya luar biasa. Bahkan per hari itu bisa 0,5 sampai 1% per hari. Kalau kita anggap efektif 1 bulan 25 hari efektif gitu kan, 25 kalau dapat 0,5% sudah 12,5% 1 bulan. Kalau kita dapat 1%, 25%. Berarti si merchant Gestun tersebut modal 100 juta gitu sudah bisa dapat di atas 10 juta sebulan. Dikelola sendiri, kalau omset 100 juta per hari itu dikelola 1 orang sudah bisa gitu kan. Jadi ini menarik. Bisnis Gestun nanti juga akan disinggung di seminar ini, karena Roy Sakti juga pemain itu gitu kan. Pelakunya juga buat pebisnisnya. Bisnis Gestun itu bisnis Gestun itu legal, nanti akan dijelaskan legalnya di mana gitu kan. Ini tujuan dari Credit Card Revolution ini benar-benar murni untuk membuat hidup kita, untuk membuat perekonomian kita lancar semua. Jadi pihak bank yang mengeluarkan hutang itu terserap, terpakai. Pihak masyarakat yang menggunakan itu juga memakai dengan cara cerdas, bukan dikemplang dan lain sebagainya, tetapi dengan cara cerdas yang akan disampaikan di Credit Card Revolution. Caranya harus cerdas, harus seperti ini supaya tidak macet seperti ini. Kemudian itu dan diuntungkan. Perekonomian kita juga diuntungkan karena merchant-merchant, toko-toko semuanya bisa laku gitu kan. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi gesek tunai nanti akan disinggung di seminar itu. Bagaimana cara menyediakannya, bagaimana keuntungannya 10 sampai 50%. Oke, cukup tinggi ya, dari risiko tinggi juga keuntungan dari gesek tunai itu sendiri untuk pelaku atau pebisnisnya sendiri. Nah Pak Amin, kalau kita lihat memang untuk para
mitra televisi di rumah atau mungkin para pelaku yang baru saja ataupun pemain pemula ketika menggunakan kartu kredit, banyak yang tidak mengetahui dan banyak yang menjadi korban dari kartu kredit itu sendiri. Jadi kartu kredit bisa dikatakan bisa jadi madu atau bisa jadi racun bagi pengguna itu sendiri. Nah di sini Pak Amin juga sebagai pelaku dari pengguna kartu kredit untuk bisnis, bisa diceritakan awal mulanya supaya nantinya ketika orang-orang bergabung dengan bisnis kartu kredit ini, mereka tidak merasa takut dan merasa terjebak dengan adanya kartu kredit itu sendiri. Nah, bagus sekali. Ini kunci utamanya. Jadi kunci utamanya pemakai kartu kredit itu adalah di mental. Oke. Jadi benar-benar makanya kita adakan seminar ini sebenarnya sebelum Anda memakai kartu kredit atau sebelum kartu kredit itu dipakai untuk bisnis, perbarui dulu mentalnya. Benar-benar mentalnya. Bahkan kalau saya secara pribadi mengharamkan atau sangat tidak menyarankan memakai kartu kredit untuk buka bisnis baru. Karena buka bisnis baru itu tidak jelas. Ya. Kalau saya sendiri, yang paling aman adalah dipakai untuk maklaran. Kenapa? Karena dengan maklaran itu, maklar apapun. Mau maklar tanah, maklar rumah, maklar mobil, maklar motor, maklar benda elektronik, atau maklar handphone, dan lain sebagainya itu bisa. Karena saat kartu kredit kita gesek, kita pakai untuk belanja itu, katakanlah kita geseknya 10 juta, kita pakai untuk ulaan barang senilai 10 juta. Sehingga kalaupun terjadi apa-apa, kalau untung ya syukur gitu kan. Kalaupun tidak untung, masa 10 juta terus dibeli orang 100 rupiah, kan tidak kan? Paling juga kalau terjadi kerugian karena ada barang baru yang lebih bagus dan lain sebagainya, ya rugi 100 ribu, 200 ribu. Sehingga sangat tidak mungkin lah rugi 100 ribu, 200 ribu kok kreditnya jadi macet. Kalau orang memakai kartu kredit dan macet, itu pasti salah pakai. Bukan di sini, pasti dipakainya untuk konsumtif yang tidak perlu. Dan kalaupun dipakai untuk bisnis, kok macet, pasti dipakai untuk membuka bisnis baru. Karena kalau bisnis yang sudah pernah dijalankan, itu sebenarnya sudah tahu, 1 bulan ini saya omset berapa, saya akan untung berapa, aman tidak saya memakai kartu kredit ini. Dan kartu kredit ini bukan hanya untuk pemula, kartu kredit ini Anda yang membutuhkan modal 100 juta, modal 1 miliar pun bisa memakai kartu kredit. Jadi bisa semua pebisnis bisa memakai kartu kredit. Dari yang bermain handphone, mau bermain elektronik, bermain bisnis online, sampai ke yang bermain tanah, maklar tanah dan lain sebagainya. Nah kalau tanah, katakanlah ada tanah murah, ada rumah murah, itu sebenarnya kalau memang kita sudah berbisnis di situ, sekali lagi bukan pebisnis baru loh ya, kita berbisnis dulu di situ, kemudian manfaatkan kartu kredit. Tetapi kalau Anda pemakai baru, hati-hati, bikin kartu kredit sebanyak mungkin dulu, jangan dipakai. Baru kalau ada peluang yang maklaran dan sejenisnya, baru dipakai. Ada saudara kita jual mobil murah gitu kan, karena butuh uang, benar-benar butuh uang, harganya 70 juta gitu kan. Murah ini kalau kita mau sabar saja, nggak usah dijual ke konsumen, diantar ke dealer saja, bisa dapat 5 juta, dapat 10 juta, katanya seperti itu. Tapi ini hari Minggu ini, ya kan, ya sudah gesek saja kartu kredit 70 juta gitu kan. Senenya kita jual ke dealer gitu kan. Nah, hanya seperti itu, kemudian balik lagi, kalau nggak ada peluang seperti itu lagi, masukkan lagi ke kartu kredit saja. Dan masukkan. Itu akan nanti pembayarannya akan langsung otomatis. Iya, jangan sama sekali, jangan dipakai gitu, jangan dipakai sama sekali gitu kan. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Oke, jadi harus benar-benar tahu dari mentalnya dulu dan bagaimanakah cara menggunakan kartu kredit secara benar. Dan ini harus mengharuskan kepada Anda untuk mengikuti seminar yang sangat menarik ini, yaitu melalui seminar rahasia sukses bisnis modal kartu kredit dan bisnis gesek tunai bersama dengan Roy Sakti, pakar kartu kredit nomor 1 di Indonesia, yang diadakan di 2 kota, di Yogyakarta tanggal 9 Juni hari Selasa tahun 2015 jam 5 sore di Hotel Horizon Yogyakarta, dan di Solo sendiri hari Rabu 10 Juni 2015 jam 5 sore di Hotel Aston Solo. Tiketnya sangat murah, cukup dengan Rp100.000 saja, dan Anda bisa dapatkan di tiket box di Gramedia di Yogyakarta di cabang Sudirman, dan di Solo ini di Jalan Slamet Riyadi atau cabang Slamet Riyadi Kota Surakarta, ataupun dengan SMS dengan cara ketik nama hashtag kota, kirim ke 078 802 808 777. Tetap bersama kami dalam Dialog Bisnis.